Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraja dari Bukit Sion Makkale, Rabu 21 Oktober 2020. Bahan bacaan kita hari ini dari Matius pasal 17 ayat 24 hingga ayat yang ke-27. Matius pasal 17 ayat 24 hingga ayat 27. Mari berdoa untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Bapa Surgawi, terima kasih atas kemurahan-Mu yang senantiasa Engkau nyatakan bagi kami ciptaan-Mu. Tatanan yang begitu luar biasa yang kami nikmati di muka bumi ini, kami yakini bahwa itu tidak terlepas dari perbuatan tangan-Mu. Malam telah berlalu dan pagi kembali menyambut kami. Kami kembali akan beraktivitas dalam tugas dan tanggung jawab kami masing-masing. Dan mengawali semua itu, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus memampukan kami agar kami dapat mengerti dengan baik. Terlebih kami beroleh hikmat daripada Tuhan, juga petunjuk dalam menjalani kehidupan anugerah-Mu. Sehingga dari hari ke hari kami semakin serupa dengan Kristus, tidak menjadi celah bagi sesama, juga tidak mendukakan Engkau. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengar. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Matius pasal 17 ayat 24 hingga ayat 27. Yesus membayar bea untuk bait Allah. Ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, datanglah pemungut bea bait Allah kepada Petrus dan berkata, "Apakah gurumu tidak membayar bea 2 dirham itu?" Jawabnya, memang membayar. Dan ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahulunya dengan pertanyaan, "Apakah pendapatmu, Simon? Dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing?" Jawab Petrus, "Dari orang asing." Maka kata Yesus kepadanya, "Jadi bebaslah rakyatnya. Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau, dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya, maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga." Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, dari pembacaan kita hari ini kita akan merenungkan satu tema, yaitu Yesus pun membayar pajak. Yesus pun membayar pajak. Pajak adalah pungutan wajib dari rakyat untuk negara. Pajak yang dibayarkan rakyat akan masuk dalam pos pendapatan negara dari sektor pajak. Uang pajak digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi. Lalu, bagaimanakah sikap Yesus terhadap pajak? Agar tidak menjadi batu sandungan, Yesus berkata kepada Petrus bahwa, "Petrus, agar kita tidak menjadi batu sandungan, kita akan buktikan bahwa kita membayar pajak." Karena itu, Yesus menyuruh Petrus memancing ke danau. Dan yang luar biasa adalah ikan pertama yang didapat oleh Petrus, di dalamnya terdapat uang 4 dirham. Hal itu terjadi ketika Petrus menuruti perintah Yesus. Dengan uang tersebut, Petrus menggunakannya membayar pajak 2 dirham kepada pemungut bea dan selebihnya untuk Yesus dan Petrus. Sangat menarik bahwa Yesus menyuruh Petrus untuk memancing ikan, karena Yesus tahu ikan mana yang harus ditangkap, yang di dalam mulut ikan tersebut terdapat 4 dirham. Ini membuktikan kepada kita bahwa Yesus adalah Allah yang tahu mengenai segala perkara. Meskipun mungkin sesuatu yang diperintahkan kepada Petrus
tidak masuk akal. Tetapi pada akhirnya Petrus menuruti apa yang dikatakan Yesus. Mungkin kadangkala juga dalam kehidupan kita merasa bahwa apa yang diperintahkan kepada kita, terlebih khusus jika kita mendengarkan firman, begitu tidak masuk akal untuk dilakukan. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara, percayalah bahwa Allah tahu mengenai segala perkara. Jika Ia menyuruh kita melakukan sesuatu, percayalah bahwa Dia pun juga akan memampukan kita di dalam melakukan perkara tersebut. Terlepas dari hal tersebut, pada dasarnya pajak berfungsi untuk membangun kesejahteraan masyarakat. Bahwa dengan membayar pajak berarti kita telah terlibat dalam membiayai kepentingan bersama. Begitu pentingnya pajak sehingga Yesus dan murid-muridnya ikut membayar pajak. Lalu, bagaimana dengan kita? Apakah kita merasa terbeban dengan tagihan pajak? Marilah bertindak seperti Yesus, bahwa berikanlah kepada pemerintah apa yang harus diberi dan berikanlah kepada Tuhan. Berikanlah kepada Tuhan apa yang menjadi bagian Tuhan. Taatlah membayar pajak untuk kepentingan kita bersama, tetapi tetaplah juga bersyukur dengan memberi persembahan kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, syukur kepadamu untuk firman-Mu yang boleh kami baca dan renungkan. Biarlah kami dimampukan dalam kehidupan ini agar tidak hanya menjadi pembaca dan pendengar, tetapi juga mampu melakukannya dalam langkah kehidupan kami. Sungguh kami menyadari ya Tuhan, sebagai manusia, kami begitu sering lalai dalam kehidupan ini. Lalai dalam memberlakukan firman kebenaran yang telah kami dengarkan. Untuk itulah ya Tuhan, kami sungguh membutuhkan Engkau dalam kehidupan ini. Roh Kudus-Mu kiranya memampukan kami semua, menjaga kami, memeliharakan kami, agar tetap teguh dalam menjalani kehidupan ini, teguh berpegang pada firman-Mu. Bapa Sorgawi, kiranya Engkau juga tetap memeliharakan kami dalam melaksanakan setiap tugas dan tanggung jawab kami masing-masing. Baik kami sebagai pegawai negeri sipil, baik kami yang bekerja di bidang pemerintahan, sebagai pegawai swasta, sebagai pengusaha, petani, peternak, pedagang, tukang ojek, dan apapun yang kami kerjakan dalam hidup ini, kami dipenuhi damai sejahtera, sukacita, sehingga boleh bekerja dengan penuh kesabaran, keikhlasan, boleh menjadi berkat bagi sesama kami, terlebih juga menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya Tuhan, saudara-saudara kami yang saat ini sedang mengalami duka oleh karena meninggalnya orang-orang yang mereka kasihi, Tuhan kiranya yang memberikan penghiburan. Saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh boleh dipulihkan sehingga kembali dapat beraktivitas. Mereka yang dalam lanjut usia boleh diberikan kekuatan serta sukacita dalam melalui masa lanjut usia mereka. Mereka yang dalam bangku pendidikan, Tuhan kiranya memperlengkapi setiap harinya, memberikan ketekunan dalam belajar, memperoleh ilmu, pengetahuan, terlebih boleh membentuk kepribadian mereka, karakter mereka menjadi lebih baik lagi. Mereka yang dalam masa pertumbuhan atas kasih dan pertolongan Tuhan boleh bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan.
dan setiap kebutuhan mereka senantiasa terpenuhi. Berdoa untuk seluruh hamba-hamba Tuhan di muka bumi ini, berikan mereka kesehatan, kekuatan, perlengkapi mereka ya Tuhan. Engkau yang telah memilih mereka, Engkau pula yang terus menuntun memeliharakan mereka satu persatu, sehingga dengan penuh kesetiaan melayani sesama dan melayani Tuhan. Ampunkan salah dan dosa kami ya Tuhan, terima kami yang bermohon di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Demikianlah renungan harian kita pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas dan tetap andalkan Tuhan dalam segala aktivitas kita. Tuhan Yesus memberkati.